Tak lagi bergantung pada Leao, AC Milan kini menunjukkan keberagaman ancaman serangan. Salah satu aspek paling positif yang terlihat pada awal musim AC Milan adalah keberagaman ancaman mereka dalam hal serangan yang mengurangi ketergantungan mereka pada Rafael Leao di sayap kiri. Musim lalu Milan seringkali mendapat kritik karena terlalu bergantung pada penampilan gemilang Leao dalam setiap pertandingan. Hal ini membuat serangan mereka menjadi terfokus pada sayap kiri, di mana Theo Hernandez juga turut serta dalam serangan. Untuk mengatasi masalah ini, jendela transfer musim panas menjadi sangat penting bagi Il Diavolo Rosso. Kehadiran pemain seperti Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, dan bahkan Luka Romero telah membantu menciptakan keragaman dalam serangan Milan. 3 pertandingan pertama Serie A melawan Bologna, Torino, dan AS Roma telah mengungkapkan bagaimana serangan Milan menjadi jauh lebih beragam. Kini pasukan Stefano Pioli tidak hanya mengandalkan permainan di sayap kiri, tetapi juga mampu menciptakan peluang dari berbagai sudut lapangan. Sejauh ini, AC Milan telah memiliki 4 pencetak gol yang berbeda dalam 3 pertandingan, yaitu Oliver Giroud dengan 4 gol, Christian Pulisic dengan 2 gol, Leao dengan 1 gol, dan Theo Hernandez dengan 1 gol. Hal ini menunjukkan bahwa I Rossoneri tidak lagi terlalu bergantung pada peran Leao dalam mencetak gol, yang merupakan perkembangan positif bagi tim. Inilah para pemain yang didaftarkan AC Milan untuk kompetisi Liga Champions. Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli telah mengumumkan skuadnya untuk babak grup Liga Champions, dan kehadiran yang mengejutkan adalah Mattia Caldara. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Caldara setelah 2 musim dipinjamkan ke Venezia dan Spezia akan tersedia untuk Pioli dalam pertandingan melawan Newcastle, PSG, dan Borussia Dortmund di Liga Champions. Meskipun kontrak Caldara berakhir pada bulan Juni dan ia saat ini adalah bek tengah ke-6 dalam hierarki tim, ia memiliki nilai strategis dalam daftar Eropa karena ia merupakan produk dari akademi pemuda tim lokal Italia seperti Alessandro Florenzi, Marco Sportiolo, dan Antonio Mirante. UEFA mengharuskan setiap klub untuk mencantumkan sejumlah pemain yang telah melalui pelatihan akademi, baik dari klub itu sendiri maupun dari negara tempat klub tersebut berbasis. Daftar Liga Champions akan terdiri dari 23 pemain dan harus diajukan hingga tengah malam, dengan kemungkinan perubahan hingga hari ini, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. 3 pemain yang dikecualikan dari skuad ini adalah Ismail Bennacer yang masih mengalami masalah lutut, serta 2 pemain baru, Marco Pellegrino dan Luka Romero. Berikut adalah skuad AC Milan untuk Liga Champions. Di posisi penjaga gawang ada nama Mike Migno, Antonio Mirante, dan Marco Sportiello. Sedangkan di posisi bek ada nama-nama seperti Calabria, Mattia Caldara, Florenzi, Pierre Kalulu, Simon Kjær, Theo Hernandez, Malik Thiaw, hingga Fikayo Tomori. Di posisi gelandang ada Yacine Adli, Radek Runik, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musa, Pobega, dan Tijani Reinders. Sementara itu di posisi penyerang diisi oleh nama-nama seperti Samuel Chukwueze, Oliver Giroud, Luka Jovic, Rafael Leao, Okafor, hingga Christian Pulisic. Transformasi mengerikan dan sukses AC Milan musim ini bikin semua lini berbahaya. Musim ini klub Liga Italia Serie A AC Milan sukses bertransformasi menjadi tim yang jauh lebih menakutkan daripada musim lalu, bikin semua sektor berbahaya. AC Milan berhasil tampil baik di awal kompetisi musim 2023-2024 ini. Dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni di Liga Italia, Rossoneri belum tersentuh kekalahan.
Di laga perdana mereka menang atas Bologna dengan skor 2-0, lalu membantai Torino dengan skor 4-1, dan terbaru menang tipis atas AS Roma 2-1. Kemenangan sempurna itu membawa AC Milan sempat memuncaki klasemen Liga Italia dengan 9 poin, sebelum digeser oleh Inter Milan karena kalah selisih gol. Performa impresif AC Milan itu tidak lepas dari kecerdasan mereka merekrut pemain berkualitas yang dibutuhkan oleh tim racikan pelatih Stefano Pioli pada bursa transfer musim panas lalu. Padahal selama menjalani bursa transfer musim panas kemarin, AC Milan dirundung sejumlah masalah, mulai dari hilangnya sosok penting direktur olahraga Ricky Massara dan direktur teknik Paolo Maldini, hingga diharuskan mencari penyerang sayap baru untuk masalah di sayap kanan. Namun perlahan Rossoneri mampu melewatinya dengan baik. Periode bursa transfer musim panas kali ini berjalan sesuai harapan karena mereka bisa menggait sejumlah pemain bintang tanpa peran direktur olahraga dan direktur teknik. Mereka adalah Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea, Noah Okafor dari RB Salzburg, Tijani Reinders dari AZ Alkmaar, Yunus Musa dari Valencia, serta dua winger untuk atasi masalah sayap kanan, Samuel Chukwueze dari Villarreal, serta Christian Pulisic dari Chelsea. Dari nama-nama di atas, 3 pemain diantaranya tampil baik yang membuat AC Milan bertransformasi mengerikan musim ini, yaitu Loftus-Cheek, Tijani Reinders, dan Christian Pulisic. Ketiganya langsung jadi pemain andalan Pioli di beberapa sektor. Loftus-Cheek dan Reinders sangat tangguh di lini tengah, sementara Pulisic cukup tajam di sisi sayap kanan, masalah kronis yang mulai disembuhkan oleh AC Milan. Dari 3 pertandingan di Liga Italia, mereka juga berkontribusi sangat banyak. Loftus-Cheek menyumbang 2 assist, Reinders membuat 1 assist, dan Pulisic membuat 2 gol. Selain kontribusi pemain baru, nama-nama pemain lama juga masih konsisten tampil positif. Mereka adalah Oliver Giroud, Rafael Leao, dan Theo Hernandez. Giroud masih tajam dengan membuat 4 gol, Leao menyumbang 1 gol dan 2 assist, sementara Hernandez membuat 1 gol. Catatan impresif itu membuktikan kualitas serangan AC Milan jauh lebih baik ketimbang musim lalu, karena musim ini menunjukkan keberagaman serangan mulai dari lini belakang, tengah, sektor sayap kanan, dan kiri untuk membantu Giroud menghasilkan gol. Musim lalu Milan seringkali mendapat kritik karena terlalu bergantung pada penampilan gemilang Leao dalam setiap pertandingan. Hal ini membuat serangan mereka menjadi terfokus pada sayap kiri, di mana Theo Hernandez juga turut serta dalam serangan. Kehadiran pemain seperti Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, dan bahkan Luka Romero telah berperan menciptakan keragaman dalam serangan AC Milan. Kini pasukan Stefano Pioli tidak hanya mengandalkan pemain di sayap kiri, tetapi juga mampu menciptakan peluang dari berbagai sudut lapangan. Selanjutnya AC Milan bakal menghadapi Inter Milan di Liga Italia pekan keempat di Stadion Giuseppe Meazza pada Sabtu 16 September 2023 malam waktu Indonesia Barat nanti. Performa baik AC Milan di awal musim ini juga membuat Giroud senang. Menurut La Gazzetta dello Sport, Giroud bahkan tidak memulai musim dengan sebaik ini. Sejak tahun 2011 ketika ia berusia 25 tahun dan mencetak 21 gol dalam 36 pertandingan Ligue 1 bersama Montpellier. 4 gol yang sudah dicetak oleh pemain Prancis itu dalam 3 pertandingan pertama bersama AC Milan menandai awal terbaik dalam karirnya. Sekarang, Giroud hanya memiliki 1 gol yang terus berlanjut dengan kecepatan yang sama saat mereka menghadapi Inter pada 16 September nanti. Dan dia berambisi untuk menjadi penentu dalam derby yang bergengsi.